Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Hadi. Saya adalah mahasiswa komunikasi di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan memaparkan terkait pentingnya memahami strategi komunikasi perusahaan, yang dimana video ini nanti akan memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Strategi Komunikasi KM 501. Oke, yang pertama adalah saya akan memaparkan terkait apa itu strategi komunikasi. Kata strategi sering kita dengar dalam berbagai kajian keilmuan, termasuk ketika belajar ilmu komunikasi. Kita akan bertemu dengan strategi komunikasi. Bahkan strategi komunikasi atau biasa disebut dengan strakom saat ini sudah menjadi konsentrasi tersendiri pada berbagai program studi ilmu komunikasi. Sebetulnya siapapun yang melakukan komunikasi membutuhkan strategi dengan tujuan agar pesan komunikasi yang disampaikan dapat berjalan sesuai dengan target. Lalu, apa itu strategi komunikasi yang sebenarnya? Seperti kita simak waktu pemaparan Profesor Hafid Changra dalam beberapa waktu lalu, strategi komunikasi sejatinya menempati dua ruang besar, yaitu perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Dari pemahaman ini menyebutkan bahwa komunikasi membutuhkan perencanaan, lalu membutuhkan manajemen sebagai rules dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Lalu di sini juga salah seorang ahli bidang komunikasi, Onong Uhyana Effendi, menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan komunikasi melalui taktik operasional. Strategi komunikasi juga dapat dipahami sebagai kombinasi dari fase komunikasi yang di dalamnya terdapat fase frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi dari komunikasi, serta saluran media komunikasi. Untuk melakukan implementasi strategi dibutuhkan pendekatan dan taktik demikian yang disampaikan oleh Onong Uhyana Effendi. Jika ditanya seberapa penting strategi komunikasi, tentu sangat penting dalam rangka mencapai tujuan komunikasi. Melalui strategi diharapkan lebih efektif dan efisien serta menemukan jalan tercepat dan paling tepat dalam mencapai tujuan pesan. Cabang komunikasi apapun memerlukan strategi komunikasi, baik itu dalam komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, maupun komunikasi politik. Ibarat kita mau maju ke medan perang lah, maka butuh strategi dalam menaklukkan lawan. Lalu, apa sih tujuan strategi komunikasi itu sendiri? Di sini ada beberapa poin yang dimana poin ini bertujuan untuk kita dapat mengimplementasikan strategi komunikasi itu sendiri, yang dimana diantaranya adalah yang pertama adalah meningkatkan efektivitas komunikasi, lalu yang kedua meningkatkan efektivitas pesan komunikasi, yang ketiga membantu tercapainya tujuan komunikasi meliputi ketepatan target sasaran, efek yang ingin ditimbulkan, serta feedback yang diharapkan nantinya tentunya. Lalu poin yang keempat adalah mengurangi potensi hambatan komunikasi sehingga memperkecil peluang kegagalan. Nah, dalam ruang besar strategi komunikasi, yaitu perencanaan dan manajemen komunikasi, dapat di breakdown dalam berbagai bagian. Perencanaan komunikasi adalah suatu kegiatan terpadu dalam merumuskan strategi yang hendak dicapai. Lalu apa saja yang ada dalam perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi meliputi analisis situasi, analisis audiens, strategi komunikasi bagi komunikator, strategi merancang pesan komunikasi, serta strategi memilih media komunikasi. Lalu, selain tujuan, tentunya strategi komunikasi mempunyai fungsi perencanaan dalam komunikasi. Fungsi perencanaan dalam komunikasi diantaranya, yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan wilayah masalah. Yang kedua, memberi arahan tentang skema yang akan dijalankan. Yang ketiga, menghindari pemborosan baik sumber daya manusia maupun resource lainnya. Yang keempat, melakukan identifikasi awal terkait kendala yang mungkin dihadapi.
Nah, yang kelima, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik. Yang keenam, menetapkan skala prioritas dan menetapkan sistem pengendalian. Lalu bagian kedua yaitu manajemen komunikasi. Bagian kedua dari strategi komunikasi adalah manajemen komunikasi. Apa saja yang harus dilakukan dalam manajemen komunikasi? Manajemen komunikasi merupakan pengaturan komunikasi dalam rangka melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Pengaturan dilakukan agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Manajemen komunikasi meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring, serta evaluasi program komunikasi. Nah, siapa yang melaksanakan timetable, kegiatan, hingga panduan yang disusun dalam perencanaan. Monitoring dilakukan agar apa yang telah direncanakan dapat diimplementasi dalam kegiatan yang terarah. Evaluasi menjadi bagian penting karena dengan pengawasan maka potensi kegagalan dan ketidaksesuaian rencana dapat diminimalisir. Evaluasi dilakukan pada pertengahan atau akhir kegiatan, sedangkan monitoring dilaksanakan selama waktu kegiatan berlangsung. Nah, memahami strategi komunikasi tentu sangat menarik dan dapat meningkatkan pemahaman kita dalam berkomunikasi dengan baik. Semakin baik strategi yang dilakukan, maka semakin tinggi potensi keberhasilan yang dapat dicapai. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan pentingnya strategi komunikasi dalam perusahaan. Semoga apa yang telah saya paparkan dan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang tentunya, dan bermanfaat juga untuk saya pribadi tentunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.